Eka. Buaya darat. Mantap. Aduh, kayak gini-gini ya. Mantep banget nih, cepet lagi. Kita lanjut. Ayo. Sarina. Ya, Bu. Ya. Seniman. Salah. Ini kue dibaca kuenya dibaca juga. Oh, kuenya dibaca. Ya, petunjuknya kuenya juga ikutan. Kadiman. Silakan. Gemetaran. Hampir. Terus. Hampir. Yang atasnya, Pak. Yang atasnya masih salah. Ada 2 kata, atasnya benerin. Putar. Terus Bu, terus atasnya benerin, yang kuenya benerin. Yang bawahnya. Lia. Frekuensi getaran. Iya, Frekuensi getaran. Oh iya, Frekuensi getaran. Ini Kita lanjut, udah mulai panas nih. Ayo. Tarikan itu yang lainnya. Ayo yang sudah bisa jawab bisa langsung. Ini apa? Biodata. Ya, Pak Dwi. Biodata supir. Mantap. Keren. Keren ya. Oh, Eka. Ya. Pementasan wayang. Mantap. Keren. Gue ikut memimpin dengan 2 poin. Silakan yang lain, Pak Ramses. Ayo. Sinyalnya jelek. Ayo. Wah, gampang nih. Ayo yang udah bisa jawab bisa langsung dicoba saja, dicoba. Salah nggak apa-apa, nggak ada pengurangan nilai. Tadi hampir udah ada yang benar tuh, siapa tadi yang nyeplos? Kayaknya Pak Dwi udah senyum-senyum nih. Bisa dijawab, Yuli. Aduh, apa ya? Di bawahnya udah tahu, tinggal atasnya. Bawahnya tahu, atasnya Atasnya gampang justru di. Yang biasa diulek apa? Yang biasa diulek apa? Pedas-pedas. Dwi. Bisa berhalilintar. Pikirnya malah diular. Pikirnya malah diular halilintar. Kan diular halilintar. Diulek apa disambal? Oh iya, betul disambal. Lanjut. Bisa minta bantuan anaknya, biasanya lebih jago anak-anak. Fatul. Ya, Pak Fatur. Ini apa sih? Membesuk di rumah sakit. Salah. Lia. Lia. Meski diimpus. Salah. Lia.
Lia, Ya, Lia. meski disakiti. Saya bersakiti. Pengalaman. Iya benar ada I-nya. Itu sakit. I-nya kirain infus. Nggak tahu sakiti ya. Lanjut. Meski disakiti. Lia. Ya. Lia bisa pusing. Pusing. Kayaknya memimpin ya. Lihat, Lihat nih. ayo lihat. Dwi ke Pak Dwi, semua masih bisa. Lanjut. Apa itu? Apa ini? Tidak. I sama dengan Boleh, Pak Simanjuntak mau jawab? Fatur. Eka. Coba dulu nih, coba. Nah, Pak Eka, Pak Bu Eka. Hukuman. Salah. Ininya dibaca nih, tolong ini nih. Yang mana? Ngapain? Embernya dibaca. Oh, embernya dibaca. Iya, embernya tuh apa tuh? Lagi ngapain dia? Sama ember, sama gagang itu. Lia. Itu. Oke, lihat. Pelukan maut bukan? Pelukan. Hampir. Dwi. Terus. Dwi. Ya, Pak Dwi. Pelukan apa sih? Pelukan. Ya, Pak Dwi. Pelukan. Ya, pelukan mama. Mantap. Asik. Coba dijelasin dulu. Pak Simanjuntak tadi mau jawab tapi bingung. Coba dijelasin gimana? Coba pelukan. Kayaknya bisa jadi pelukan Udah, mama nih. edak Pak rek Dwi, ya. tolong dijelasin ke Pak Simanjuntak. Kayaknya dia bingung. Coba. Kapu itu, Bu. Pel, Pak. Oh iya, peluk. Pel. Ikannya diganti U, pelukan. Sip. Matanya M diganti M, pelukan mama. Asik. Penjelasan yang sangat Mantap bagus. sekali. Lanjut. Saya Ini masih terakhir. Kalau itu Simanjuntak semangat itu. Pak Simanjuntak. Ini satu kalimat. Ini poinnya 2. Jadi baca kalimatnya dari atas ke bawah. Barais, meratap, barais. Ayo, poinnya 2. Ini satu kalimat. Nasi. Masuk. Gerak itu masuk. Ada 5 kata. Ini apa ini? Juara atau apa? Menang. Enggak mau menangis. Ini apa sih? Ya, Susah banget. Dwi. Ya, Pak Dwi. Malin mobil masuk bui. Salah, Tapi benar. hampir benar. Kata terakhirnya salah. Kata terakhirnya. 2 kata terakhir salah. Nasi. Riman. Ya. Tahir kue bolu. Salah. Yuli. Ya, Maling mobil meratapi nasibmu. salah. Dikit lagi. Terus. Meratapi Meratapi nasib buimu. Dikit lagi. Dikit lagi. Itu tengahnya apa sih? Ini obat ya? Nasib. Itu apa? Nasib pilu. Padi dan Ciuli dapat poin 2. Lia. Ya, sudah dijawab. Jadi pemenang siapa? Padi. Terlambat. Oke.
Oke, games kita sudah beres. Bisa masuk lagi Pak Simanjuntak. Ini nggak ada bingung-bingung ini di sini. Ini nggak mikir lagi. Nggak pakai mikir-mikir. Silakan yang bertugas sharing. Kita akan mulai sharing firman Tuhan kita. Oke, salam, selamat malam. Shalom. Shalom. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, kami bersyukur pada malam hari ini kami telah berkumpul Tuhan di dalam kesan online. Ya Bapa, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah kami pada malam hari ini Tuhan dengan kesan ini Tuhan bisa kami juga berbagi satu dengan yang lain. Biarlah urapan Roh Allah selalu hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Amin. Berkati kami semuanya Tuhan yang hadir. Berkati juga teman-teman kami juga Tuhan yang tidak sempat hadir di kesan ini. Biarlah urapi mereka pada malam hari ini. Apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk memulai kesan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baiklah kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Andreas Raharjo kemarin hari Minggu yang berjudul adalah pesan-pesan dari Tuhan gitu ya, pesan-pesan Tuhan dari hamba-hambanya yang berdoa di Surabaya beberapa waktu lalu gitu ya. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat sulit. Saat pandemi. Jadi kita di sini dibilangin kita bukan hanya santai-santai aja. Kita juga bukan yang hanya malas-malasan saja. Tetapi kita di sini diinginkan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, amen. Kita mencari gimana terobosan-terobosan baru di dalam saat-saat ekonomi tidak menentu. Dan mungkin juga keimanan kita juga tidak menentu karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jadi di dalam hal ini pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambanya kemarin ada 10 poin. Yang pertama adalah kita menguatkan doa kehidupan rohani kita. Ya, doa kita harus kita kuatkan supaya pribadi kita ini ya lebih mengenal Tuhan lebih melalui doa kita. Ya. Dan yang kedua adalah mengokohkan kebersamaan dalam keluarga. Kita saling harus mendoakan antara suami dan istri, suami mendoakan istri dan anak-anaknya. Sebaliknya juga, istri mendoakan suami dan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga mendoakan bapak dan mamanya juga. Itu yang harus kita kokohkan di dalam keluarga di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup kita dengan ucapan syukur senantiasa. Ya, ada di dalam Tesalonika 5 ayat 18 saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus mengucap syukur. Ya, apapun kondisi, apapun situasi yang kita hadapi, baik di dalam kehidupan kita dalam segala hal gitu ya. Apalagi saat krisis seperti sekarang ini, kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan pelihara kita. Bagaimanapun kondisi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dan yang keempat adalah berusaha mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu harus kita berdoa sepenuhnya. Mengetahui apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang diinginin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang kelima adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah takut apa-apa. Ya, orang yang takut akan Tuhan katanya tidak takut apa-apa, walaupun kondisi apapun krisis. Kalau dia benar-benar ya takut akan Tuhan, dia tidak takut apa-apa. Di dalam lembah kekelaman pun ya,
Kalau kita udah percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita tidak akan takut, ya. Dan yang keenam, memiliki hati haus akan Tuhan. Jadi kita harus tetap, ya, tetap kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap hati kita itu benar-benar di dalam kasih Tuhan, ya. Dan yang ketujuh adalah berdoa untuk mengalami perlindungan Tuhan. Ya, kita benar harus berdoa sepenuhnya, ya, supaya Tuhan melindungi kita di dalam pandemi ini, supaya Tuhan jangan membiarkan kita di dalam segala hal, termasuk musim corona ini, COVID-19 ini, supaya Tuhan pelihara kita, ya. Dan yang kedelapan adalah mengambil keputusan hidup oleh iman. Jadi iman ini yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita, supaya kita percaya bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita imani bahwa Tuhan akan memberkati kita. Walaupun saat ini sulit sekali, ya, baik dalam ekonomi, baik di dalam segala, soalnya di mana-mana kita selalu dibatasi, ya, dibatasi kemana-mana. Selalu kita dibatasi, nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh gimana gitu, ya, baik di mall juga kita harus dibatasi, ke bank aja kita harus antrian panjang, ya, kita juga harus ini. Jadi semuanya itu harus kita imanin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan yang kesembilan adalah hati-hati dengan roh pemecah belah. Ya, di saat ini ya banyak, ya, kuasa-kuasa iblis, ya, banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan gitu, ya, roh pemecah belah yang tidak puas dengan Tuhan katanya, ya, tidak puas dengan apa yang dialami. Dia melemparkan kata-kata yang tidak baik yang bisa menjadi orang tidak senang gitu, ya. Jadi di sini kita juga hati-hati di dalam roh pemecah belah. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah pertobatan dan hidup dalam kerendahan hati. Ini yang harus kita utamakan di sini adalah bertobat. Dan kita harus rendah hati gitu, ya, di dalam apa juga kita. Jangan karena kita udah banyak uang, kita udah banyak apa-apa, udah banyak yang kita miliki, jadi kita tidak ini gitu, agak sombong gitu, ya. Tapi di sini dibilangi kita hidup di dalam kerendahan hati. Itu ya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang poin yang beberapa ini, yang 10 ini, mungkin kemarin teman-teman juga udah mengalaminya. Tapi saya mengambil di poin yang kedua ini adalah mengokohkan kebersamaan di dalam keluarga. Jadi keluarga saya ini kan karena saat pandemi ini, ya, mungkin, ya, banyak yang namanya mengalami penurunan, ya, termasuk pendapatan gitu, ya. Jadi di sini diusahakan kepada kita supaya kita ini mungkin harus kita saling menompang gitu, ya, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua gitu, ya. Mungkin itu yang saya dapatkan, supaya kita juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi itu yang saya sampaikan dengan seri firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mendapatkan apa yang mereka dapatkan di dalam firman Tuhan kemarin, ya, disampaikan oleh Pendeta Andreas Raharjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mungkin siapa yang bisa berbagi tentang firman Tuhan ini, boleh berbagi. Saya langsung pilih aja, ya. Mungkin saya mulai dari Pak Dwi aja langsung. Pak Dwi aja, apa Pak Dwi yang dapat tentang firman Tuhan kemarin yang disampaikan oleh Pendeta Andreas Raharjo tentang pesan-pesan Tuhan? Iya, oke, terima kasih Bang Fatur. Ya, kalau yang saya dapat tentang khotbahnya Pastor Andreas kemarin, ya, ada 10 hal yang Tuhan berikan ketika tim pastoral MD Surabaya mengadakan doa, ya. Ya, tadi udah disebutkan sama Bang Fatur dari 1 sampai 10. Kalau bagi saya sendiri sih, dalam menghadapi situasi seperti ini, yang saya utamakan, ya, tentunya saya harus berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Saya lebih mendahulukan dulu
doa saya secara pribadi dengan Tuhan. Karena bagi saya doa, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah kekuatan saya dan keluarga saya untuk menjalani kehidupan yang saat ini. Saya merasakan semakin hari ini semakin, ya kalau boleh dibilang tuh mungkin semakin susah, semakin berat. Iya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, tentunya kita mempunyai kekuatan. Yang jelas kita tetap selalu mengucap syukur. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Justru saat-saat seperti ini, tentunya kita semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin menjauh sama Tuhan. Saya yakin ketika kita dekat sama Tuhan, kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kekuatan bagi kita. Yang jelas, apapun yang kita jalankan saat ini, apapun yang mau kita kerjakan saat ini, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya merasakan hasilnya, ya kalau kita tetap di jalannya Tuhan itu ya luar biasa gitu. Walaupun dalam keadaan seperti ini, misalnya kalau kayak seperti saya dalam pencarian mata pencarian sehari-hari itu ya kadang dapat, kadang enggak. Ya kalau misalnya pas lagi dapat ya puji Tuhan. Tetapi kalau pas lagi nggak dapat, ya mau nggak mau saya tetap mengucap syukur. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah istilahnya kepada Tuhan, aduh Tuhan gimana Tuhan? Enggak, saya nggak pernah merasa takut. Ketika saya mendapat banyak, saya selalu mengucap syukur. Ketika saya mendapatkan sedikit, saya pun juga tetap mengucap syukur. Walaupun sedikit, pasti Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya. Itu sampai saat ini yang saya pegang, saya tetap mengandalkan Tuhan. Contohnya beberapa hari ini, ketika saya mau beribadah, contohnya kayak kemarin mau ibadah doa puasa seperti saat ini kita mau kesan. Kalau saya mau menyampingkan ibadah, ya mungkin hari ini saya nggak akan ikut ibadah. Karena pas detik-detik terakhir itu, saya dapat orderan yang lumayan, yang argonya lumayan, yang jauh. Kalau saya lihat dari nominalnya, ya mungkin saya akan bawa uang ya lumayan gitu. Tetapi saya enggak. Saya enggak memikirkan nominalnya itu. Tetapi saya punya artinya saya harus mendahulukan Tuhan dulu. Walaupun seberapa yang saya bawa pulang hari ini, pasti Tuhan akan mencukupkan. Semua apa yang menjadi kebutuhan saya, Tuhan pasti tahu. Itu yang jadi pedoman saya dalam saya menjalankan kehidupan saya, dalam menjalankan kehidupan saya sehari-hari. Itu. Yang jelas, di poin yang kelima itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki hati takut akan Tuhan, ya tentunya kita seberapa besar permasalahan kita dalam menghadapi kehidupan ini, kita nggak pernah takut, kita nggak pernah ragu. Mungkin itu yang saya jalankan sampai saat ini. Ya puji Tuhan, dalam kehidupan kami, rumah tangga kami ada sukacita. Gitu. Kami sama-sama, kami saling mendoakan. Saya mendoakan istri saya mendoakan anak-anak saya, begitu pula dengan istri saya. Dia juga mendoakan saya ketika saya mau berangkat kerja. Kita sama-sama mendoakan, kita membuat misbah di rumah. Kita berdoa syafaat bareng-bareng, itu puji Tuhan. Itu yang bikin kekuatan kami, saya dan istri saya dan anak-anak saya sampai saat ini merasa tidak kekurangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita dasarkan daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan ya Pak Dwi ya, apapun yang kita hadapi. Oke, langsung kita ke ini, Bu Dina ya. Halo Bu Dina. Bu Dina, halo. Oh, bentar ya. Ya. Saya sih kesaksian aja ya. Oke. Kan
dari awal terus kan udah coba mulai jualan ya sama kakaknya Tante Emi di pasar. Di situ apa awal-awal tuh rame. Oh, jadi kan kita puji Tuhan gitu. Semua orang kalau rame pasti sukacita gitu ya. Tenang. Tapi pada saat ya senang kan. Nah, minggu kedua mulai turun. Nah, saya tipe orang yang cukup gampang patah semangat gitu kan. Saya bilang, aduh Tuhan, ini mau jadi apa nih kalau cuma dapat sedikit aja, mendingan saya di rumah gitu. Saya mendingan ngurus tugas-tugas online anak-anak gitu kan, saya pikir. Tapi tapi di situ kayak Tuhan itu bilang, kamu kayak kurang berpengharapan deh sama saya gitu. Jadi semenjak di situ saya ya udah Tuhan, yang hari ini saya dapat ya Tuhan yang mencukupkannya, nanti ya gimana lagi nantinya gitu, saya pikir kayak gitu. Tiap pagi itu saya kayak berdoa gitu, kayak benar-benar minta istilahnya minta Tuhan itu jadi saya tuh kayak terus biar bergantung gitu sama Tuhan gitu ya. Di situ yang saya rasakan itu yang benar-benar dengan adanya kayak ini itu kayak penyertaan Tuhan itu ada gitu loh. Di situ saya merasakan. Amin. Makanya kadang kalau kita nggak merasakan sendiri kejadian demi kejadian gitu, kita nggak akan merasakan mujizat Tuhan itu seperti apa gitu ya. Nah, saya juga masih ingat khotbahnya Cik Mimi yang 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, itu yang dia bilang carilah teman bertemanlah dengan yang benar gitu. Nah, di situ juga ketika kalau kita sharing sama orang yang salah pasti akan negatif yang kita dapat gitu. Tapi kalau mungkin yang lain tahu itu yang Kak Sari, koordinator sekolah minggu di kita itu, dia kemarin tuh pas nggak tahu kenapa gitu ya, dia kayak chat gitu. Nah, pas itu dia nanya masalah dimsum. Nah, di situ dia bilang, Kak, boleh nggak saya jual di sini? Dia bilang, oh boleh banget Kak, aku bilang kayak gitu. Nah, dan besok itu saya ngirim 500 pieces ke Kak Sari. Luar biasa ya, Tuhan Yesus itu luar biasa banget gitu. Saya pikir, kadang-kadang saya mikir, mungkin yang di sini bukan rezeki saya, tapi kalau kita percaya dan berharap terus sama Tuhan, Tuhan buka rezeki kita di tempat yang lain gitu. Makanya saya bilang, mungkin kalau saya patah semangat tadi udah mungkin bisa stres kali ya. Tapi itu saya bersyukur banget gitu, jalan-jalannya Tuhan itu nggak bisa kita tebak dari mana gitu. Jadi yang hari ini cukupkanlah hari ini, besok jadi nggak usah pikir pusing-pusing, itu kan ada kan ya di khotbah gitu. Dan Ya, saya suka sharing sama orang-orang yang benar itu ya, orang-orang yang di dalam Tuhan itu. Jadi yang saya ingat Kak Sari itu bilang kayak gini, Kak Dina nggak usah pusing-pusing, dia bilang kayak gitu. Intinya kan di firman Tuhan sudah ada, tangan orang rajin yang menjadikannya kaya. Jadi selama kita berdoa sama Tuhan, selama kita rajin gitu ya, udah nggak usah khawatir gitu untuk segalanya gitu. Ya memang benar sih gitu. Jadi jadi dengan adanya seperti ini ya keadaan saya sih, kalau sebenarnya sih kalau mungkin saya diam-diam aja mungkin dari penghasilan suami bisa gitu. Cuman saya belum terbiasa untuk minta terus sama suami gitu. Saya maunya dari saya juga ada gitu. Jadi belum terbiasa gitu. Jadi saya tuh kayak merasa seakan-akan saya tuh harus punya pegangan sendiri gitu. Tapi saya benar-benar merasakan itu luar biasa sih Tuhan itu. Jadi kayak kalau kita satu jalan itu nggak dapat, Tuhan itu ada lagi caranya yang lain gitu. Yang saya juga nggak dekat sama Kak Sari. Tiba-tiba dia nanya dimsum dan itu dia mesen 500 pieces yang di luar dugaan saya gitu. Itu yang saya, oh Tuhan itu luar biasa gitu. Kalau tiap pagi tuh saya tuh yang benar-benar itu dulu deh yang saya pegang, baru itu dulu yang saya lakukan gitu. Saat teduh itu dulu deh yang saya lakukan, baru saya lakukan yang lainnya gitu. Termasuk yang menyiapkan untuk saya berdagang atau apa, sama baca Alkitab ya. Itu yang kedua saya bikin gitu. Tapi yang pertama itu saya harus cari Tuhan dulu sebelum ajan, pokoknya sebelum ajan yang tetangga kita itu ya saya udah melakukan itu gitu. Jadi nggak terganggu gitu loh. Gitu. Oke. Ya. Baiklah Dina, itu yang tadi poinnya keberapa itu tadi ya, orang yang takut akan Tuhan
pasti dia nggak takut apa-apa. Tuhan akan melindungi gitu ya. Oke, kita langsung ke Bu Eka Paroni. Halo Pak Roni. Halo. Halo Pak Roni, Bu Eka. Iya. Ya, kesaksiannya gimana Pak Roni? Pak Roni. Ini enak aja Kak. Ini ya apa ya? Kesaksian aja deh. Jadi ya selama pandemi ini emang kami tuh benar sekeluarga benar-benar diajar sama Tuhan tuh untuk berharap sama Tuhan. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin kami pernah merasakan hidup di saat emang benar-benar berkat Tuhan tuh luar biasa, apa-apa cukup, mau beli apa nggak usah mikir mau gimana. Cuma pas kesini-sininya itu semua terbalik gitu, benar-benar terbalik 180 derajat sampai nggak punya, maksudnya sampai nggak punya apa-apa dan benar-benar hidup berharap banget sama Tuhan. Jadi apa namanya, ya itulah maksudnya kami belajar gitu, belajar bahwa benar-benar tuh dengan kekuatan kami gitu emang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi benar-benar ya itulah berharap sama belas kasihan Tuhan dan harus selalu mengucap syukur apapun yang berkat Tuhan hari ini, ya kami mengucap syukur. Berarti kalau yang Tuhan kasih hari ini itu sesuai dengan kebutuhan kami hari ini, begitu. Ya puji Tuhan juga Tuhan memberikan apa orang-orang yang apa yang baik gitu, apa ada yang membantu kami juga, yang suka kami curhat gitu kan, suka dengar, suka kasih kayak teman-teman suka ngasih apa kekuatan lewat sharing yang seperti begini, seperti kesan ini gitu. Itu sih kami mengucap syukur, itu aja. Itu aja dari kami. Ya. Oke, Bu Eke, makasih. Tuhan pasti tolong ya, saat-saat sulit pun apapun pasti Tuhan akan lindungi. Amin. Kita langsung ke Ci Helen ya. Ci Helen, apa kabar Ci Helen? Ya, baik. Mana Koroni tadi Pak ini tadi Pak Edi. Kau Edi mana kau Edi tadi? Lagi makan, nggak beres dulu. Iya, langsung aja Ci Helen. Gimana kabarnya? Gimana kemarin firman Tuhan? Iya, bersyukur ya. Apa kasih kesehatan gitu. Terus hamil juga lancar aja, nggak ada keluhan yang aneh-aneh kayak gitu. Gimana kalau nggak ada teman ngobrol atau apa nggak bisa? Iya. Cuman itu tadi koko saya kan bergabung itu, istrinya juga kan lagi hamil tua. Udah 38 minggu, udah mau lahiran kontraksi mungkin ya. Nah, itu dia lagi sakit, itu flu, batuk, pilek, sama sakit tenggorokan sampai nggak bisa ada suara gitu. Padahal kemarin-kemarin tuh sehat-sehat aja gitu. Paling minta tolong nanti dukung doa ya, soalnya perkiraan sih dekat-dekat ini udah lahiran, tapi malah kok dikasih cobaan sakit batuk, pilek gitu. Gitu sih, soalnya takut juga kan, namanya lagi virus begini, jadi pikirannya kan aneh-aneh gitu, kayak yang dulu mama saya sakit gitu. Didoain, puji Tuhan udah sembuh gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Oke. Iya, Ci. Nggak usah takut. Kalau Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan tolong. Iya. Ya, amin. Amin. Oke, langsung ke Fernando kali ya. Fernando, halo Fernando. Halo, Fernando atau siapa? Caroline. Halo Fernando. Kalau dari keluarga kami sih ya, kan memang setiap orang
mengalami masa-masa sulit gitu ya di masa pandemi gitu ya. Dan di keluarga kami juga ngalamin hal itu gitu ya. Bagaimana yang biasanya gitu ya untuk bisa beli sesuatu bisa beli gitu ya, tapi sekarang itu harus udah mikir 2 kali gitu kan, karena memang Nando juga kan udah dirumahkan itu selama 4 bulan gitu ya, jadi ya sempat ekonominya down banget gitu ya untuk bisa mengcover kebutuhan semuanya gitu ya, tapi ya puji Tuhannya sih Tuhan itu selalu mencukupin gitu ya. Maksudnya nggak pernah kekurangan gitu ya, sekalipun ya sempet terengah-engah juga gitu ya buat bisa memenuhi kebutuhan, tapi intinya sih Tuhan itu baik gitu ya, seenggaknya Tuhan selalu buka saluran berkat itu dari manapun gitu ya, itu aja sih. Amin. Pasti Tuhan juga lindungin ya, walaupun saat ini saat sulit, tapi ya memang semua mengalami. Tapi tadi yang dia bilang tadi, takut akan Tuhan, pasti dia nggak takut apa-apa. Tuhan akan tolong semuanya ya. Oke, kita masuk ke ini aja. Ko yang ini, Ko Hendra ya. Halo, salam Ko Hendra. Ini baru kali ya ini ya. Hendra tadi bilang katanya mau dengar dulu. Oh, boleh Ko Hendra, silakan. Ya, saya maaf Langsung aja, sebelumnya. Salam teman-teman semua. Saya ikut bergabung ya. Iya. Belum. Iya. Untuk hari ini maaf saya simak dulu, boleh ikut aja. Soalnya lagi ada tamu juga, maaf sebelumnya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, Ko Hendra. Ya. Langsung ke Pak ini. Pak Simanjuntak ya tadi ya, maaf ya kalau salah. Pak Simanjuntak ya? Iya. Oke, amin. Pak. Mana Pak kabar, Pak? Sehat, puji Tuhan. Oke, Pak. Siap. Gimana, Pak? Ini firman Tuhan. Gimana kabar selama ini, Pak? Baru ketemu lagi nih. Udah lama banget kayaknya baru lihat lagi nih. Ya, so very long time. Jadi, untuk malam ini kebetulan ya, maaf ya. Kan kami baru ikut ini. Saya baru tahu dari ini istri saya bahwa ada video call antar WA Group MDC. Nah, jadi ya kalau saya boleh ngomong, ini adalah suatu yang sangat positif untuk kita yang lagi menghadapi COVID-19, agar kita saling membangun, mendoai teman-teman yang dimana pada saat yang ya kita kan seperti gelombang laut tuh ya, naik turun ya, kadang di atas kadang di bawah. Nah, inilah perlunya kita. Ini ya saya kira itu benar-benar sangat-sangat baik kalau menurut saya. Artinya dengan adanya WA Group ini tadi, nah inilah untuk berkesinambungan dalam arti bahwa Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu dahsyat. Dan saya mengakui, dan saya bilang semacam kesaksian untuk pribadi saya. Ya, saya katakan awal bulan COVID-19 tempoh hari bulan April ya di Indonesia ya. Kalau nggak salah itu bulan April ya. Maret. Nah, bulan Maret kan adanya kan di negeri, Maret, Pak. Maret kan adanya di negeri Cina. Indonesia sudah, cuman kan masih ada tanggal 2 Maret itu udah masuk Indonesia. Iya. Nah, itulah semenjak itu ya memang untuk pribadi saya ini saya bilang ini sangat-sangat apanya habis. Tadi kan saya bilang, halo, sebentar ya. Iya. Sebentar, ini tadi baterai. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, sudah baterainya lowbat tadi, sorry. Ini sudah dikasih nafas kehidupan lagi. Tuhan. Jadi yang saya bilang tadi sangat-sangat memukul tentang kesehatan saya ya di mana kebetulan ini istri saya beberapa bulan yang lalu beliau ini selama dia sakit
dalam 3 bulan saya berdoa itu pagi, siang, malam, maaf ya, dan saya mempublikasikan. Memang Tuhan itu sungguh baik dan sungguh dahsyat, doa saya itu terjawab. Dalam arti, Amin. nah ini saya ini kekasih hati saya nih, dia bisa sembuh total. Amin. Ya. Makasih Pak. Puji Tuhan. Sembuh dari COVID. Kena COVID. Oh ya, luar biasa. Nah, Puji Tuhan. Setelah dia pulang ke rumah, nggak tahu bagaimana, kok saya jadi down di situ, down benar-benar saya itu sangat down sekali ya, dalam arti saya punya ini pikiran ya. Nah di situ kesehatan saya itu benar-benar itu kalau saya bilang tuh kesehatan saya itu sangat-sangat apa ya, jatuh banget gitu ya, sampai 95 ya. Nah tapi saya punya keinginan sehat, saya tetap meminta bantuan doa melalui Tuhan secara vertikal ya, dan saya tetap makan obat ya. Nah tetap saya ini kalau boleh saya ngomong, itu sampai 4 dokter saya ketemu ini ya dalam seminggu, dengan obat yang begitu banyak saya makan. Saya juga takut juga jadinya, karena kan larinya kan ke jantung. Memang saya itu termasuk depresi semua masuk dari atas bawah kiri kanan dihantam terus. Tapi saya punya Tuhan, saya punya pegangan, saya tetap berdoa dengan Tuhan bahwa saya itu minta disembuhkan. Nah itu semua doa-doa saya itu dijawab oleh Tuhan. Sampai saat ini malam ini kita bisa ketemu muka begini, ini adalah satu karunia Tuhan kepada saya secara pribadi. Makanya kita bilang Puji Tuhan. Ya memang semua itu adalah intinya kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu kok. Jadi dalam kesusahan apapun kita jangan minta tolong dengan manusia. Kita harus secara minta tolong sama Tuhan melalui doa. Tuhan itu tidak tidur, kita katakan itu. Dia itu mendengar kok segala keluh kesah kita. Inilah saya bilang tadi ya. Nah, jadi ini sangat-sangat kalau menurut saya, amin. Pertemuan melalui video call ini sangat positif kalau menurut saya. Jadi saling mendoakan dimanapun kita berada. Jadi dengan doa ini kita jadi kayak di dalam satu ruangan yang sama. Kalau menurut saya pribadi, dimanapun kita berada, kita berdoa, jadi kita satu dengan yang sama. Gitu. Jadi ya seperti bilang, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Simanjuntak. Tetap semangat ya Pak ya. Tuhan pasti dengan doa-doa kita. Kita saling mendoakan Pak. Kamu kenapa sih dari tadi kayak pengen Langsung ke Pak Kardiman. Salam Pak Kardiman. Salam. Ya, saya yang saya dapatkan dari firman Tuhan, di mana tadi ada 10 poin ya, yang sangat saya dapatkan dari poin ke-6 gitu ya. Ada 10 semua sih, poinnya bagus semua, tapi yang dari poin ke-6 ini memiliki hati yang haus akan Tuhan. Iya, betul. Kalau memiliki haus itu, kalau haus itu seperti kita haus akan air gitu kan. Ada keinginan mau minum gitu kan. Ada keinginan mau makan, kita lapar gitu kan. Jadi haus atau lapar akan Tuhan. Berarti kalau haus itu ada keinginan. Kuncinya kalau ada keinginan berarti kita ingin menggapai gitu ya. Kalau ada keinginan berarti kita berusaha gitu kan. Kalau kita haus akan minuman, pasti kita mencari minuman tentunya supaya kita puas akan kehausan kita.
kalau kita lapar, perut kita pasti kita mencari makanan supaya perut kita kenyang. Begitu juga iman kita. Kalau kita haus akan Tuhan, haus akan firman Tuhan, maka kita pasti mencari Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan itu sangat seperti kita sekarang ini, di mana kita tidak bebas untuk bertemu seperti yang dulu sebelum pandemi, tapi ketika ada kehausan kita akan firman Tuhan, ada kehausan kepada Tuhan, maka kita pasti mencari Dia. Gitu. Itu yang saya dapatkan dari poin ke-6 ini. Jadi mari kita ada kehausan di dalam setiap kehidupan kita, ada lapar setiap kehidupan kita akan firman Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan. Jadi mari setiap kita supaya sungguh-sungguh ada keinginan kepada Tuhan gitu, supaya Tuhan beracara di dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Baik dalam keadaan bagaimanapun situasi kita, keadaan sakit, keadaan lemah, keadaan kekurangan, tapi mari ada kehausan kepada Tuhan seperti poin ke-6 ini. Jadi ada keinginan supaya kita tetap ada bertemu dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui seperti kesan seperti sekarang ini. Berarti setiap kita pasti ada kehausan supaya kita ada mau datang seperti sekarang ini, gitu ya. Ada kehausan tentunya. Kalau kita nggak haus akan Tuhan, nggak mungkin kita ikut bergabung seperti ini, gitu ya. Nah, kayak kita dengar tadi Pak Simanjuntak ya merasakan ada kesembuhan, berarti ada haus akan Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Terus yang satu lagi poin ke-4 ya. Poin ke-4-nya berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan. Gitu kan? Di firman-Nya, saya akan bacakan dari firman-Nya Yohanes 4 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita harus berusaha mengetahui kehendak Tuhan. Makanan kita ialah itu firman Tuhan. Ketika sudah kita makan firman Tuhan, maka tentunya kekuatan itu ada daripada Tuhan. Itu yang ayat 2 poin ini yang sungguh-sungguh saya merasakan gitu ya. Saya membayangkan kalau kita haus akan Tuhan, maka tentunya kita berusaha mencari Dia. Gitu ya. Kalau kita ada keinginan akan firman Tuhan, maka kita juga berusaha mencari Dia, berusaha bertemu dengan Dia, berusaha menyembah Dia, berusaha bagaimanapun caranya supaya kita bisa berdoa dan berserah kepada Dia, karena segalanya daripada Dia. Baik kesembuhan, baik berkat. Ketika kita sekarang merasa ya belum tercukupi, ya kita haus akan Tuhan, kuncinya sih paling utama dulu nomor satunya, baru yang lain. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan katanya. Kerajaan Tuhan paling utama. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan dari ayat 6, dan semua sih bagus dari ayat poin pertama sampai 10 itu bagus. Kita sudah baca semua tadi. Tapi yang paling mengingatkan saya itu kehausan itu ada di dalam setiap kita. Bagi saya sendiri, kalau saya haus akan firman Tuhan, pasti saya mencari Tuhan tentunya. Kalau kita tidak haus akan firman Tuhan, pasti kita mengabaikan firman Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Kadima. Langsung aja ke Pak Saron ya sebagai penutup. Iya, terima kasih. Senang banget Bu Ani sama Pak Simanjuntak boleh bergabung. Sudah lama nggak ketemu. Dan saya yakin kesan kita ini adalah kesan yang baik, wadah yang benar dalam keadaan kita yang sedang sulit seperti ini. Nah, tadi yang di-sharingkan oleh Pak Fatur itu adalah rangkuman dari ibadah online kita. Jadi Bu Ani dan Pak Simanjuntak saya undang juga setiap hari Minggunya boleh mengikuti kebaktian online kita. Saya akan kirim di grup sel grup kita ya, yang sama Ci Helen juga. Di situ ada
Bu Ana di situ. Saya kirimin linknya nanti. Jadi apa yang kita sharingkan pada malam hari ini juga nyambung gitu. Jadi bisa mengerti apa yang sudah sedang kita bicarakan. Jadi ya gitu, luar biasa. Ko Hendra juga selamat datang. Minggu depan juga boleh bergabung. Kita sangat terbuka sekali dan saling menguatkan di kesan ini. Oke, saya mau sharing aja tadi, ngecek lagi kandungan nih. Oh, berarti di sini ada 3 orang yang hamil ya. Helen, Elsa, sama istrinya Ko Hendra. Jadi kandungan dia, bukan saya tidak mengandung, dia yang mengandung. Kandungan dia itu udah masuk ke 7 bulan gitu, ke 7 bulan. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Nah, ketemu dokter, dia tanya-tanya, sehat-sehat semua. Udah beres tuh, dia bilang kata-kata yang serem buat saya, kalimat yang serem gitu. Ya, Pak Bapak sama Ibu Elsa, nanti karena kita sudah dekat sama HPL-nya, kita bertemu jadi 2 minggu sekali ya. Loh, dari sebulan jadi 2 minggu sekali Bapak Ibu. Jadi, wah ini gimana ya? Sebulan aja ketemu lumayan gitu. USG, vitamin gitu. Ini sekarang dipercepat 2 minggu sekali. Terus dia ngomong lagi, nanti kalau misalkan udah sebulan terakhir itu seminggu sekali Pak, karena kita harus mengontrol bayinya. Seminggu sekali, nggak tiap hari aja saya nginep di sini dok. Aduh, dalam hati. Seminggu sekali, sebulan sekali, jadi seminggu sekali. Duitnya jadi berkali 4 ya. Oh ya Tuhan, dalam hati. Aduh, ya tapi kita ingat lagi tadi, diingetin lagi sama Pak Fatur bahwa hidup kita harus mengambil keputusan hidup berdasarkan oleh iman, berjalan dengan iman. Walaupun di depannya misalkan sulit, kita lagi sakit seperti tadi kata Bu Ani, kena COVID malahan, tapi kita melihat tuntunan Tuhan, kita melihat iman sama Tuhan, kita melihat semua janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, kita hidup berdasarkan janji. Pasti Tuhan akan menolong setiap aspek kehidupan kita. Itu aja sharing dari saya. Yang mau didoakan, silahkan. Tadi satu ada dari istrinya Ko Hendra, yang 38 weeks itu Siapa harusnya. namanya? Siapa namanya Ko Hendra? Helen, namanya siapa? Mic-nya nyalain tolong. Halo, iya, namanya Oktaviani. Oktaviani, oke siap. Thank you. Bu Ani yang sudah lama nggak ketemu, ada yang mau didoakan mungkin? Saya minta doa semakin dipulihkan Tuhan lah, baik kasih kesembuhan. Siap. Oke. Ada lagi yang lain silahkan. Nanti yang bertugas adalah Bu Yuli. Ya, sama Bapak Simanjuntak supaya lebih sehat, dipulihkan Tuhan lah supaya kesehatannya sempurna gitu. Yes, mantap. Enggak usah. Bu Sarina itu sendiri semua jadi satu nanti. Oke ya, lanjut Sharon. Oke, lanjut Pak Dwi, silakan. Ya, iya belum ya. Ya, silakan Pak Dwi, langsung aja ambil alih. Sorry, Sharon nggak kelihatan ini Sharon di saya? Lagunya. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, nggak ada gambarnya. Sebentar, saya share screen ulang. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Yang lain kelihatan Pak Dwi. Tuh, lagi. Oh, di saya nggak ya? Digeser coba. Sip. Oke. Ketemu. Ya, hilang lagi. Sinyalnya kali ya, udah lah. Enggak sih, sinyal Pak Dwi bagus sih. Pak Dwi pakai laptop apa HP? Pakai laptop. Pakai laptop sih harusnya semua ini bisa ya. Coba saya ulang lagi. Sinyal. Tapi Pak Dwi-nya kelihatan. Bagaimana? Tapi di saya kadang kelihatan, kadang enggak nih. Oh. Sinyal atau laptopnya kali gerebek-gerebek apa gimana? Laptopnya kali ya. Iya. Ya udah. Ya udah, kami ganti HP aja deh. Bentar ya. Oke. Silakan. Ya, Pak Dwi yang akan memimpin worship kita malam hari ini.
Bu Ani, boleh juga setiap hari Kamis kan kita sel grup kesan seperti ini. Ya. Ya, dan hari Rabu malam via Zoom juga, via ini nih, aplikasi Zoom, itu kita ada doa. Nanti saya kirimin linknya. Oh ya, makasih. Ya, tinggal diklik aja. Kalau Rabu 6:30, Kamis jam 7. Rabu malam Kamis ya? Ya, Rabu malam, Kamis malam. Kalau Rabu itu kita doa. Ibadahnya hari Minggu jam berapa kok? Ibadah hari Minggu nanti saya biasa kasih jam 6 pagi. Silahkan langsung aja diklik itu di YouTube. Oh. Biasa jam 6 pagi saya kasih di grup. Nanti saya kasih grup yang kesan kita, Bu. Iya, iya. Sip, sip. Kamu aja. Pak Dwi gimana? Udah kelihatan? Ya, oke, pakai handphone aja matiin. Siap, siap. Halo, ya, oke. Oke, kedengeran nggak? Kedengeran, Ci, Yuli. Bisa. Udah kamu pakai itu. Itu bisa aja. Udah kamu pakai itu aja. Ya. Kita Halo. Matiin dulu. Matiin sepi. Kamu mana? Oh, mati dulu, rusak nih. Apanya? Laptopnya. Matiin aja. Halo. Ya, oke. Ya, silakan Cioli, silakan. Ya. Kamu kemana? Jangan keluar dulu. Mau kemana? Halo Om Sarong, kedengeran nggak? Bisa kedengeran Cioli? Ya, dengaran. Dia baru dia bikin HP-nya dicabut. Gimana, Ci? Apa gimana? Halo, kedengeran nggak, Ron? Kedengeran. Oh ya udah, oke. Sebelum kita masuk pokok doa, kita angkat pujian kekuatan di hidupku. 1, 2, 3. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang dapat tinggalkanku setia menopangku berseru berharap ajaib kau penuh kuasa hidup pulihkan keadaanku dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Dan hidupku
hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berselalu berharap Yesus. penuh kuasa dan pulihkan keadaanmu dalam seluruh hidupku Engkau kuasa keadaanku akan goyang akan Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus yang kami Haleluya. sembah. Engkau yang layak kami sembah. Kami memuji Engkau yang layak kami tinggi. Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Rabaya, 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 rabaya. Yesus yang dahsyat, kami selalu engkau Tuhan. Kau besar Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami sembah. Haleluya Yesus. Sebab kau besar. Yesus yang ajaib. Puja atas kami Tuhan. Kau besar. Haleluya. Kami dengan Makasih. Haleluya. Kau besar. Haleluya. Terima kasih. Kau besar Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama Tuhan.
Kami boleh saling menguatkan, kami boleh mendengarkan, Tuhan, sharing dari teman-teman yang luar biasa. Perlindungan-Mu atas hidup kami, Tuhan, penyertaan-Mu atas hidup kami. Yesus, Kau layakkan kami akan menaikkan pokok doa syafaat kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, Yesus. Bu Sarina, saya minta tolong berdoa untuk bangsa dan negara, supaya kita dilewatkan dari pandemi, resesi ekonomi juga, supaya para pemimpin negara kita, Tuhan berikan hikmat. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Kau yang berkati para pemimpin kami, Pak Presiden dan wakilnya dan seluruh jajarannya Tuhan. Lindungi mereka, berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami Tuhan. Supaya dalam membawa bangsa ini Tuhan, mereka lebih lagi Tuhan. Untuk masyarakat Indonesia lebih bisa Tuhan sejahtera Tuhan Yesus ke depan ini. Terlebih Tuhan dalam menghadapi masalah sekarang Tuhan di alam bangsa ini Tuhan, masalah COVID-19 Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Tuhan, supaya itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ini Tuhan, supaya pemutusan rantai penularannya juga Tuhan bisa terselesaikan Bapa. Tuhan kami rindu Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan di masa pandemi sekarang ini juga Tuhan. Tuhan tolong Tuhan saudara kami juga yang sedang mengalami Tuhan sakit karena pengaruh COVID ini juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan mereka kekuatan, kesembuhan, pemulihan, semangat baru supaya mereka bisa sehat kembali Tuhan, sempurna kembali kesehatan mereka Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk semua tim yang menanganinya juga Tuhan, dokter Tuhan, semua tim medis Tuhan Yesus, urapi jamah mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, agar dengan malaikat-Mu mereka Tuhan, sehingga mereka tetap sehat kuat, bahkan melalui tangan-tangan mereka Tuhan, banyak mujizat-mujizat terjadi kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia ini juga Tuhan, supaya mereka juga menyadari Tuhan begitu masalah-masalah sekarang ini juga Tuhan, supaya bisa saling menjaga Tuhan Yesus satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu juga Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi untuk bangsa ini, terlebih Tuhan untuk pandemi ini Tuhan, cepat berlalu dari bangsa Amin, ini. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa sekarang juga Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan Bapa yang begitu sekarang sulit perekonomian bangsa ini Bapa, yang punya rencana yang indah untuk bangsa ini Bapa. Yang berdoa juga Tuhan supaya bisa bangkit kembali Tuhan ekonomi bangsa ini Bapa. Tuhan supaya semua masyarakat Indonesia Tuhan mengalami kesejahteraan daripada Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa ini juga Bapa. Ya Tuhan yang jagain bangsa ini, bahkan semua para penjaga keamanan bangsa ini juga yang selalu berjaga-jaga Tuhan untuk bangsa ini, untuk polisi, Kapolsek, Kapolres, semuanya Densus 88 semua Tuhan yang sudah ambil bagian untuk menjaga bangsa ini. Mari Tuhan Kau berikan mereka kesehatan supaya mereka juga tetap berjaga-jaga Tuhan untuk menjaga bangsa ini dari roh jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga mereka, segala kebutuhan mereka, biar Tuhan cukupkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan Kau mengasihi bangsa ini. Engkau mari Tuhan Kau terus bekerja untuk bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini bisa pulih kembali seperti sedia kala Tuhan. Masyarakat Indonesia tidak ada kekhawatiran lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami mau ampun juga Tuhan, mungkin banyak Tuhan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan di dalam hati, yang tidak menyenangkan kepadamu Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik yang menyerahkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah perlindungan-Mu turun untuk bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Dina, saya minta tolong berdoa untuk para pemimpin gereja, para PK, dan juga untuk kesan online, kebaktian online, dan doa online supaya semua Tuhan kegiatan kita walaupun secara online, Tuhan yang beracara, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan Bapak pada malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah online kami ya Bapak. Biarlah Tuhan yang terus beracara Tuhan Yesus untuk para pelayan-pelayan yang mengambil bagian ya Bapak. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan ya Bapak. Tuhan yang memberikan mereka hikmat ya Bapak, sehingga Tuhan Yesus semua ibadah online kami Tuhan Yesus bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Yes, Lord. Amin. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Tuhan yang memberkati sehingga berfungsi sebagaimana mestinya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melalui ibadah online kami Tuhan Yesus, nama-Mu semakin dimuliakan ya Tuhan Yesus. Ya, walaupun kami tidak bisa bertemu. Amin. Dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, iman kami semakin dikuatkan Tuhan Yesus melalui firman-firman yang disampaikan oleh hamba ya Tuhan. Tuhan Yesus, itu juga Tuhan Yesus untuk kesan online ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati juga Tuhan Yesus kesan ini Tuhan Yesus. Yes. Supaya banyak lagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang besar Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, untuk kesan kami Ya, Tuhan. Yesus, Terus kebaik Tuhan kami, ada Bapa. kuasa-Mu Tuhan, saat kami berbicara, saat kami sharing satu sama lain, boleh menguatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin, Yesus. Caroline tolong berdoa Haleluya, untuk para pemimpin gereja, para PK, supaya terus diberikan hikmat oleh Tuhan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin gereja, Tuhan, untuk Pastor Mimi khususnya ya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan setiap pelayanannya Tuhan, supaya Tuhan apa yang dilakukannya Tuhan semuanya boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang sekelilingnya Tuhan. Amin Tuhan. Amin ya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan, biarkan pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan atas keluarganya Tuhan. Bahkan juga Kasatan juga ya Tuhan sebagai koordinator BSD juga ya Tuhan, Kau yang terus tambahkan hikmat-Mu Tuhan, Kau yang memberikan hati lebih lagi untuk mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarkan juga ya Tuhan kepemimpinannya di BSD ya Tuhan, banyak orang-orang juga ya Tuhan yang boleh mengenal-Mu ya Bapa. Bahkan juga ya Tuhan, Kau berikan juga kesehatan Tuhan buat Kak Elsa juga Tuhan yang saat ini Tuhan sedang mengandung ya Tuhan, Kau yang baik Tuhan untuk calon bayinya juga ya Tuhan, supaya Tuhan untuk ibu dan calon bayinya juga ya Tuhan, sampai nanti masa kelahirannya juga ya Tuhan, semuanya bisa sehat ya Tuhan, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Banget juga Tuhan, apa yang mereka butuhkan juga ya Tuhan, Kau Allah mencukupkannya ya Tuhan. Bahkan Tuhan untuk Sarah juga ya Tuhan, berkati dalam pelayanannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau juga akan menjadikan Sarah juga Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang selalu mengcover Tuhan keluarga ini lebih lagi Tuhan, supaya keluarga ini juga ya Tuhan bisa Tuhan lebih lagi Tuhan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kesan yang ada ya Tuhan, untuk Pak Kardiman Tuhan, untuk Bu Sarina Tuhan, untuk Kak Fatur, Kak Sama juga Tuhan, Pak Dwi Tuhan, dan Bu Yuli, bahkan hamba-Mu sendiri ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, untuk setiap para pemimpin kita yang ada di BSD ya Tuhan, dalam setiap pekerjaannya Tuhan, Kau yang buat berhasil Tuhan, apa yang dikerjakannya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan, bahkan apa yang pergumulan kami para PK ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih mengetahui Tuhan, dan kami percaya Tuhan, janji-Mu juga boleh Kau nyatakan Tuhan bagi setiap para PK yang ada Tuhan, Kau yang terus juga tajam setiap visi-misi-Mu Tuhan atas gereja-Mu di BSD Tuhan. Yang ada juga ya Tuhan, bisa bersatu hati Tuhan, untuk bisa Tuhan menerapkan setiap visi misi Tuhan dan hikmat daripada
Terima kasih ya Tuhan, terus berikan kesehatan juga Tuhan buat kami juga untuk para PK Tuhan, supaya Tuhan kami juga Tuhan bisa di dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yes. Bu Eike, saya minta doa untuk pemulihan kesehatan dari keluarga Pak Simanjuntak. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Simanjuntak. Tuhan, Engkau mengetahui keluarga ini Tuhan. Kesehatannya Tuhan. Ya Tuhan, untuk Bapak dan Ibu, serta sekeluarga, yang pegang keluarga ini Tuhan. Jaga, lindungi. Haleluya. Cover mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka juga Tuhan, kiranya mereka juga hanya mau bersandar kepadamu saja. Semakin hari semakin bertambah berkat bagi keluarga dan ibu sendiri. Terima kasih. Doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kardiman tolong berdoa untuk istrinya Kohendra, Ci Oktaviani, yang sedang memasuki hamil tuanya, supaya Tuhan yang cepat berikan waktu yang tepat untuk Ci Oktaviani melahirkan, sekalian juga doakan kehamilan Helen. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan bagi keluarga Kohendra ya Bapak, di mana istrinya sedang mengandung Tuhan hamil tua, Tuhan berkati Tuhan Ibu Oktaviani ya Tuhan, Bapak, Kau berikan waktu yang tepat Tuhan di mana di minggu ke-38 ini Yesus. Amin Tuhan. Tuhan bagi dia Tuhan Yesus. nanti bayinya sehat, bayi ibunya juga sehat Tuhan, kami percaya nyata kasih-Mu di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, kami percaya Tuhan setiap persiapan mereka Tuhan campur tangan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan Tuhan, untuk persalinan nanti juga Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, supaya sehat Tuhan orang tua, sehat juga anaknya Bapak. Berkati curah bagi keluarganya Bapak, kasih Tuhan ada di tengah keluarga. Oh terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa kepada Ibu Helen Tuhan. Ya Tuhan, berkati Helen yang bulan depan Tuhan Yesus. Tuhan, percaya Tuhan, supaya nanti juga Tuhan Yesus lahir Tuhan, anaknya lahir dengan sehat kuat dari Tuhan. Baik buat Bu Helen Tuhan, pelihara dan lindungi kekuatan, kesehatan juga Tuhan berikan bagi keluarga ini Tuhan. Baik Ko Edi sebagai suami juga Tuhan, Engkau tetap melindungi Tuhan, berkat curah bagi keluarga ini, usaha pekerjaan mereka itu berkati Tuhan. Apa yang mereka butuhkan juga Tuhan, apa mereka rencanakan, berikan langkah-langkah yang terbaik bagi keluarga ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah bagi tengah-tengah keluarga Ko Edi Tuhan, baik istri baik anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, nyata kasih-Mu di tengah-tengah keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya dalam Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami boleh saling menguatkan Tuhan. Kami juga boleh saling mendengarkan Tuhan satu sama lain. Tuhan, Kau pertemukan kami lagi Tuhan di forum yang sama minggu depan Tuhan. Supaya kami dapat terus saling bergandengan tangan Tuhan Yesus. Kami tahu wadah ini adalah wadah yang baik. Satu sama lain saling menopang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk teman-teman yang lain juga yang tidak bisa hadir di Zoom ini, Tuhan Kau yang jagai mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kau yang selalu mengetahui segala kesulitan hidup mereka, dan Engkau yang akan selalu menopang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Yuk kita foto dulu yuk. Oke. Din, video Din. Banyak yang udah keluar nih. Pak Dwi juga sinyalnya jelek. Iya, sinyalnya jelek dia tuh. Iya, ya udah nggak apa-apa, segini aja, yang ada aja. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah.
Oke, beres sudah. Jangan lupa hari Minggu ini kita kebaktian online lagi. Nanti Bu Ani saya akan kirimin linknya ya ke grup kesan kita. Oke. Oke, terus hari Rabu doa jemaat 6:30 dan Kamis jam 7 kesan seperti sekarang. Oke, Ko Hendra ditunggu juga minggu depan. Dadah, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Good night, God bless. Semua. Nah.